Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa ya, tetap semangat memuji nama Tuhan. Pagi ini ketemu lagi di Sekolah Minggu GBI Dema Ijo. Kita akan bersama-sama akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian. Aku cinta Yesus. Yuk adik-adik yang cinta sama Tuhan Yesus nyanyi yang keras dan semangat ya. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Amin. Ya, benar, cinta kita kepada Tuhan Yesus harus semakin dalam dan semakin dalam ya. Pagi ini kita akan bersama-sama akan berdoa sebelum kita akan melanjutkan dan memuji nama Tuhan lebih banyak lagi. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan boleh memimpin setiap kami anak-anak-Mu. Dan terlebih Tuhan, pagi hari ini kami mau mengawali sekolah minggu kami dengan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat dan anugerah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Kami pagi hari ini membawa hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, masih ada semangat untuk memuji nama Tuhan? Ya, semangat ya semuanya ya, jangan ada yang lelah untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita akan kembali memuji nama Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk semua pakai gerakan ya, penuh sukacita buat memuji nama Tuhan. Kasih senyum yang paling manis ya, kita muji nama Tuhan dengan penuh semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, amin. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Siapa anak-anak Tuhan yang rindu diperlengkapi dan dibangun? Pasti kita semuanya pengen ya adik-adik ya. Dan saat ini kita semuanya akan bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu begitu baik dan luar biasa. Tuhan memberkati kita secara luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita siapkan persembahan yang terbaik dan kita akan iringi persembahan kita dengan satu pujian, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu
Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Kita bersyukur ya punya Allah yang luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan menyerahkan persembahan kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan, dan kami bersyukur jika Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang memelihara kehidupan kami, tak henti-hentinya Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik, biarlah Tuhan boleh menyucikan dan melayakan setiap persembahan kami, dan berkati juga untuk setiap tangan-tangan-Mu yang boleh setia memberikan persembahan ini. Berkati dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, saat ini adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus sudah siap belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Kita harus tidak pernah bosan ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita, yang menerangi kehidupan kita, menuntun setiap langkah kita. Ya, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yesus kasih padaku. Kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Mari pujikan dengan sepenuh hati kita. Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku. Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Iya, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk merebut kekayaan. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya?
Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gimana kebenaran firman Tuhannya? Menarik ya, dan memberkati kita semuanya. Kita semuanya diberikan anugerah yang luar biasa kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kita mempergunakannya untuk hal-hal yang memberkati saudara-saudara kita, teman-teman kita juga. Jangan sampai berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sia-siakan ya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ya kita akan menutup sekolah minggu pagi hari ini. Luar biasa ya, Tuhan memberkati kita boleh memuji nama Tuhan bersama-sama, kita boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kita akan menutup sekolah minggu GPI Demak Ijo ini dengan kita akan muji nama Tuhan. Selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu. Sekali lagi. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.